Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar Microsoft Excel terutama untuk mengenal fungsi AND, OR, NOT, dan kombinasinya dengan fungsi if. Nah, semua fungsi yang saya sebutkan kali ini masuk dalam kategori formula logika atau logic. Nah, teman-teman, kita menuju ke fungsi yang pertama yaitu fungsi AND. Fungsi AND ini berfungsi apabila logical text-nya semuanya ini berjalan dengan benar. Apabila ada salah satu saja yang salah, maka nanti hasilnya akan false atau salah. Jadi ketika seluruh atau semua logical test-nya benar, maka baru dia akan nilainya true atau benar. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Saya sudah punya table, di sini kita sudah punya data nilai A dan nilai B. Oke, misalkan di sini saya gunakan rumus AND pada kolom sama dengan N, kemudian buka kurung, logical test yang pertama, misalnya nilai A ini harus sama dengan atau lebih besar dari 75. Kemudian pisahkan dengan titik koma atau koma, kita masuk ke logical kedua, yaitu nilai B itu sama dengan atau lebih besar dari 75. Jadi nilai A dan nilai B ini harus sama dengan atau lebih besar dari 75. Coba kita enter, maka nanti dia hasilnya false. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, nilai A dan nilai B kedua-duanya ini lebih kecil dari 75. Berarti dia false atau salah nilainya. Coba kalau saya kopikan ke bawah. Nah, yang kedua ini nilainya true atau benar. Karena kenapa? Nilai A dan nilai B ini sama-sama lebih besar dari 75, maka nilainya true atau benar. Nah, yang nomor 3 ini, dia nilainya salah. Kenapa? Karena kan tadi, kalau nilai N ini akan bernilai true apabila seluruh logikalnya atau kedua logikal ini sama-sama benar. Kalau kita bisa lihat di sini, nilai B-nya benar. Dia lebih besar dari 75. Tapi nilai A-nya ini dia lebih kecil dari 75. Makanya ada salah satu yang salah, maka dia akan false atau salah. Begitu juga yang nomor 4 ini, nilai A-nya benar, dia lebih besar dari 75. Namun nilai B-nya ini salah, dia lebih kecil dari 75. Karena ada salah satu yang salah, dia tetap false atau salah nilainya. Ini kalau untuk fungsi AND. Lalu bagaimana kalau kita terapkan dengan menggabungkan fungsi if dan AND secara bersamaan? Contohnya, bila pada kondisi AND, jika nilai A dan nilai B di atas 75, maka nanti statusnya lulus. Berarti syarat untuk lulusnya, nilai A dan nilai B ini harus 75 ke atas. Kalau ada salah satu saja yang di bawah 75, dia tidak akan lulus. Kita gunakan fungsi if, sama dengan if, kemudian buka kurung, kita masukin, sisipkan rumus atau fungsi AND. Kemudian buka kurung, logical test pertamanya, nilai A itu sama dengan atau lebih besar dari 75. Kemudian titik koma, kita masuk logical keduanya, yaitu nilai B, kita klik nilai B, itu sama dengan atau lebih besar dari 75. Kemudian tutup kurung, titik koma, value if true, jika nilainya benar, kedua-duanya benar, maka dia lulus ya. Kita ketikkan teks lulus dengan mengawali dengan tanda petik 2, ketikkan teks lulus, akhiri dengan tanda petik 2 sekali lagi. Kemudian titik koma, kita masuk ke argumen selanjutnya yaitu value if false. Jika salah satunya ada yang salah atau kedua-duanya salah, dia tidak lulus. Berarti tanda petik 2, ketikkan tidak lulus. Kemudian tutup lagi dengan tanda petik 2, kemudian tutup kurung, enter. Kita bisa lihat atas nama Sandi, dia tidak lulus. Kenapa? Karena nilai A dan nilai B-nya lebih kecil dari 75. Sedangkan syarat lulusnya yaitu nilai A dan nilai B kedua-duanya harus di atas 75 atau paling kecil 75. Maka dia tidak lulus. Sekarang coba kita kopikan di baris yang di bawahnya. Nah, atas nama Randy ini lulus karena kedua nilainya yaitu nilai A dan nilai B sama-sama di atas 75. Maka dia lulus.
Nah, atas nama Mira dan Siska ini, dia tidak lulus. Kenapa? Kalau kita perhatikan, salah satu nilainya ada yang di bawah 75. Mira, nilai A-nya ini lebih kecil dari 75, meskipun nilai B-nya di atas 75. Sebaliknya juga Siska, meskipun nilai A-nya di atas 75, namun nilai B-nya di bawah 75. Makanya kedua-duanya tidak lulus. Karena syaratnya harus kedua-duanya. Itu kalau menggunakan fungsi AND. Sekarang kita menuju ke fungsi berikutnya, yaitu OR. Nah, kalau OR ini berbeda dengan fungsi AND. Fungsi OR ini apabila salah satu saja nilai yang benar, maka dia nilainya benar. Walaupun ada yang salah ya. Jadi dia tidak perlu seluruh logical testnya benar. Cukup salah satu saja ada yang benar, maka nanti nilainya akan true atau benar. Contohnya kita bikin lagi sama dengan OR, buka kurung, logical testnya, logical pertama, nilai A sama dengan atau lebih besar dari 75. Kemudian titik koma, kita masukin logical kedua, nilai B sama dengan atau lebih besar dari 75, tutup kurung, enter. Kita bisa lihat di sini hasilnya false. Kenapa? Karena atas nama Sandi, nilai A dan nilai B-nya ini kedua-duanya di bawah 75, makanya dia tetap false ya. Sekarang coba kita ke bawahin, kita kopikan ke bawah. Nah, atas nama Randy dia lulus, maksudnya true nilainya karena kedua nilainya ini, nilai A maupun nilai B-nya, kedua-duanya di atas 75. Nah, yang membedakan ini nih, yang Mira dan Siska, kalau pada fungsi AND dia itu false, karena salah satunya ada yang di bawah 75, maka dia tidak lulus kalau menggunakan AND. Tapi kalau menggunakan true, kita bisa lihat Mira nilai B-nya di atas 75, meskipun nilai A-nya di bawah 75, karena menggunakan rumus OR, dia tetap bernilai true. Ya, begitu juga Siska, nilai A-nya di atas 75, meskipun nilai B-nya di bawah 75, dia tetap true nilainya, karena salah satunya nilainya benar, walaupun yang satunya logikalnya salah. Oke teman-teman, coba kita praktekkan untuk mengkombinasikan rumus atau fungsi if dengan OR ya. Jadi kondisi OR ini jika salah satu nilai A atau nilai B atau keduanya di atas 75 atau minimal 75, maka dia akan lulus. Jadi syaratnya cukup salah satu saja nilainya 75 ke atas, maka dia akan lulus walaupun nilai lainnya di bawah 75. Jadi kita gunakan sama dengan if, kemudian buka kurung, baru kita masukin OR, buka kurung, logical test pertama, nilai A sama dengan atau lebih besar dari 75. Kemudian titik koma, kita masukin logical kedua, nilai B sama dengan atau lebih besar dari 75. Tutup kurung, titik koma, value if true, jika salah satunya ada yang benar, maka dia lulus. Kita ketikkan teks lulus. Ya, jangan lupa kita apit dengan tanda petik 2. Titik koma, value if false, jika kedua-duanya itu di bawah 75 berarti maka dia tidak lulus. Maka kita bisa lihat atas nama Sandi tidak lulus karena kalau kita perhatikan nilai A dan nilai B-nya ini di bawah 75 ya teman-teman. Sama saja dia tidak lulus. Sekarang coba kita kopikan di bawah. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya, yang Mira Rizka. Kalau dia menggunakan fungsi AND, dia tidak lulus karena syaratnya kedua nilainya harus sama-sama di atas 75. Namun kalau menggunakan fungsi OR, dia lulus karena salah satunya ada yang 75 ke atas. Oke. Seperti itu perbedaannya untuk AND dan OR ya teman-teman. Nah, kalau NOT ini adalah untuk menunjukkan kondisi kebalikan. Contohnya di sini, misalnya kalau logikanya di sini saya bikin nilai A lebih kecil dari nilai B. Oke, nilai A, di sini sama dengan nilai A dia lebih kecil dari nilai B. Kalau kita enter, dia hasilnya true atau benar. Karena kita lihat di sini atas nama Sandy, nilai A 63,
lebih kecil dari nilai B, yaitu 74. Jadi benar ya, 63 lebih kecil dari 74, maka hasilnya true. Tapi kalau kita gunakan not di sini, dia akan menunjukkan kebalikannya, ya. Yang harusnya true atau benar, nanti dia menjadi false atau salah. Jadi dia membalikan kondisinya, ya. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ini kalau menggunakan fungsi not. Kita coba lagi ya. Yang di bawah ini misalnya sama dengan not. Logikalnya nilai A lebih kecil dari nilai B. Enter, dia true. Ya, karena dia pakai not. Padahal seharusnya dia salah. Nilai A ini lebih besar dari nilai B. Seharusnya dia false. Tapi karena kita menggunakan not ya, dia akan membalikan kondisi yang tadinya false menjadi true, yang tadinya salah menjadi benar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini contoh kalau kita kopikan ke bawah. Lalu bagaimana kalau kita mengkombinasikan fungsi not dengan if? Misalnya gini, sama dengan if, buka kurung, not, kemudian buka kurung lagi, logikalnya nilai A lebih kecil dari nilai B. Oke, tutup kurung. Kemudian titik koma, value if true-nya, jika dia benar, maka kita ketikkan benar. Oke, kemudian titik koma, sebaliknya, jika nilainya salah atau value if false, maka dia salah. Habis itu kita bisa enter. Di sini hasilnya salah, ya teman-teman. Kenapa? Padahal benar nih, 63 lebih kecil dari 74. Seharusnya dia true. Tapi karena kita pakai not, dia membalikan keadaan menjadi salah. Value if false-nya. Kalau ke bawah, seperti ini ya teman-teman. Bisa kita cek saja sendiri. Oke, begitu teman-teman ya. Contoh dan bagaimana cara penggunaan fungsi AND, fungsi OR, fungsi NOT, dan bagaimana kita mengkombinasikannya dengan fungsi if. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.